Makanya orang Jawa kalau melihat kayu besar perlu disembah, jangan-jangan itu Tuhan. Melihat gunung kok di situ angker, kok jangan-jangan itu Tuhan. Jangan-jangan itu Tuhan. Itu. Karena saking sulitnya untuk menembus dimensi Tuhan itu. Ini dengan apa ya? Dengan kita tuh percaya dengan rasa kita sendiri. Kenapa kok kita menyembah batu? Ini kalau nggak buatan Tuhan nggak mungkin. Kalau buatan manusia dengan mengandalkan peralatan yang ada sampai saat ini, belum ada alat itu yang bisa menyerupai bentuk gunung atau kayu yang sebesar itu. Gitu. Penak tenan Pak ya. Apa ya kira-kira ya ngono swarga iku. Wis percaya mbah kok kedadane piye sing penting percaya dikon nglakoni wis dilakoni wae. Kok tiba-tiba seperti itu. Orang yang sudah bertemu Tuhannya, panggilannya sudah bukan Allah lagi. Benar enggak Pak? Lah apakah Allah itu nama Tuhan? Makanya kalau sudah bertemu, ngapain kita panggil namanya? Ya mendingan kita fungsikan. Makanya saya kan carilah Tuhan. Kalau sudah ketemu, mau apa kamu sudah ketemu? Maka memungsikan Tuhan pada diri kita itulah yang paling penting. Tidak perlu menyebut Allah gitu Pak. Itu saya sudah sering ngomong, jangan disebut Allah, sebut Sariman loh sah. Ngateman sah, Sarimin sah. Darsono sah. Sah-sah saja. Sah. Sudah dibilang bahwa itu yang disebut-sebut itu cuma nama. Lah mbok kalau itu mencari orang yang mempunyai nama itu. Iya kalau namanya itu Pak. Kalau enggak kan kita juga nanti. Nah kan itu kesepakatan bersama bahwa menamai Tuhan itu namanya itu. Makanya carilah yang mempunyai nama ini siapa. Gitu. Makanya kalau bertamu jangan di rumahnya, bertamu langsung ketemu orangnya loh, penak. Bertamu kok ke rumahnya. Apa iya Tuhan itu berumah batu. Kira-kira. Makanya letak laisa kamislihi syai'un itu sudah benar adanya. Cuman kita saja yang buta. Jadi Tuhan itu tidak menyerupai suatu benda. Tapi bisa juga Tuhan itu menyerupai benda. Dengan apa? Dengan keesaannya. Makanya orang Jawa nyembah batu, nyembah kayu itu sebenarnya. Batu dan kayu tidak bisa menyerupai Tuhan. Tapi Tuhan bisa menyerupai kayu dan batu kok. Maka jangan salahkan kalau orang Jawa itu menyembah kayu dan batu. Jangan salahkan. Karena orang Jawa itu bener, orang Jawa itu bener. Orang Jawa itu sudah paham. Sebelum ada agama orang Jawa sudah daripada tahu. Orang yang menyembah yang tidak jelas itu. Menghadap kiblat itu yang disembah kiblat itu siapa? Enggak ada. Apakah Tuhan itu di sana kira-kira? Enggak, kan enggak mungkin. Makanya orang Jawa kalau melihat kayu besar perlu disembah, jangan-jangan itu Tuhan. Melihat gunung kok di situ angker, kok jangan-jangan itu Tuhan. Jangan-jangan itu Tuhan. Itu. Karena saking sulitnya untuk menembus dimensi Tuhan itu. Ini dengan apa ya? Dengan kita tuh percaya dengan rasa kita sendiri. Kenapa kok kita menyembah batu? Ini kalau nggak buatan Tuhan nggak mungkin. Kalau buatan manusia dengan mengandalkan peralatan yang ada sampai saat ini, belum ada alat itu yang bisa menyerupai bentuk gunung atau kayu yang sebesar itu. Sebetulnya kalau kita mau sadar, kita tiap tahun nggak usah pergi ke Arab, Pak. Gimana? Sebetulnya kalau kita mau sadar, kita tiap tahun udah nggak perlu ke sana. Ke Arab. Mungkin. Nah memang orang sini itu kan lagi gila dengan ajaran dari Arab. Maka pergi ke sana itu ya masih karena itu loh, masih umat itu loh. Masih tergila-gila dengan ajaran dari Arab. Padahal di negara kita belum banyak, itu Pak ya. Nah iya makanya pasir ya kayak banyak. Sumberan ya kurang. Tapi kenapa kok harus datang ke tempat sumberan yang sedikit? Katanya, kenapa harus datang ke gurun yang gurun tidak? Katanya berkah Pak sana itu airnya. Ya berkah nek mau mangap sana terus kelebekan debu pasir.
Iso nek 3 wulan ora lesu. Nah, apakah kalau di sana berkah di sini itu enggak malah lebih dari berkah? Kira-kira. Orang sini yang pergi ke sana itu mungkin 1 tahun sekali. Ya, nah kalau hidup di sini tiap hari itu lo makan, minum di sini, tidur di sini, mencari rezeki di sini. Kok masih menganggap negara orang lain berkah? Nah itulah buktinya orang-orang kafir yang mengaku iman, orang-orang yang tertutup hatinya mengaku terang dengan mengikuti ajaran Tuhan. Orang kafir teriak kafir, buktinya kan iya itu. Pak, ini lagi viral di medsos Pak Jarno. Ini ada salah satu pengasuh ponpes di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Beliau itu kan ada acara keagamaan, terus mengundang para habib Pak. Ketika para habib itu nyampe sana, melihat istri si pengasuh ponpes tadi, cantik katanya. Nah, saking kurang ajarnya habib Pak, dengan melihat istrinya tadi, beliau tuh langsung belak-belakan mau diminta istrinya. Nah itu orang seperti itu ngaku-ngaku masih keturunan Nabi, itu kan enggak suatu hal yang konyol Pak Jarno. Memang kalau mau meneliti dari kitab-kitab agama, memang ada ajaran yang model seperti itu. Nah, cuman saat ini masih disembunyikan, belum berani membuka tabir itu semua. Makanya mempelajari kitab itu perlu, karena kitab itu tulisan, bacaan. Ada di dalam surat-surat tertentu itu yang mengajarkan seperti itu. Ada. Kok kurang ajare Pak? Singgawi kok malah kurang ajare Pak Jarno? Ya bukan kurang ajare. Nah itu dilakukan orang-orang tertentu. Nah kita karena disuruh, makanya kalau ada orang membaca kitab, kita disuruh diam, nggak boleh ngomong. Dan nggak perlu tahu artinya, yang penting kita mendengarkan sudah dapat pahala. Ya supaya itu terlepas itu ajaran baik maupun buruk, karena itu namanya kitab, maka dimuliakanlah, kita dengarkan dengan seksama, dengan harapan apa? Pahala dari bacaan kitab itu. Jadi intinya kalau gitu semua itu kita semua itu rekayasa semua Pak. Dari ulah manusia yang Nah makanya saya tadi tanya, waktu Nabi itu ketemu Tuhan, menyampaikan risalah untuk melakukan sholat, pakai bahasa apa? Kenapa di situ nggak ditulis? Itu loh. Kenapa kok nggak ditulis waktu itu ketemu dengan Tuhan memakai bahasa ini? Wujudnya Tuhan kayak apa? Nah, ditulis. Kok nggak begitu? Karena dengan Tuhan menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril yang menyampaikan Nabi Muhammad juga pasti tahu apakah Jibril itu hanya suara, apakah Jibril itu wujud. Mestinya kan itu yang perlu ditulis. Karena untuk apa? Untuk pembuktian supaya umat atau pemeluk ini supaya tidak bingung. Begitu. Tapi kan belum ada cerita itu. Ada. Yang ditulis cuma perintah. Terus tiba-tiba yang dibaca itu tulisan sudah jadi. Lah, kok nggak ditanyakan lagi? Siapa di antara yang menulis wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi itu? Karena nggak mungkin kalau Nabi menulis itu, karena ada sedikit cerita menceritakan bahwa Nabi itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kalau ditulis oleh sahabat siapa waktu itu yang menulis? Mau kita mengatakan proklamasi kemerdekaan RI saja, itu yang menulis jelas Bung Karno, saksinya ada dan tanggalnya dan peristiwanya ada kok. Apalagi kitab yang menjadi panutan orang sedunia. Apalagi konon katanya Nabi kan buta huruf juga. Nah makanya kok tidak ada yang menerangkan bahwa yang nulis ini dan waktu itu tanggal sekian. Padahal itu di abad 600 loh. Di abad 600, di abad 4, di abad keempat itu sudah ada yang bisa menulis dan membaca kok. Apalagi di abad ke-6. Kalau kita pikir konyol Pak ya. Ya, bagi orang yang sadar mengatakan konyol. Konyol semua itu. Kitab
Darmo Gandul. Waktu ditulis itu ada tanggalnya menulis dan siapa yang menulis kok. Ada kok. Centini juga begitu kok. Kitab Sabdo Palon itu juga tertulis tanggalnya dan yang menulis jelas kok. Nah, kok ada kitab yang tidak jelas yang nulis, tiba-tiba sudah jadi dan dipaksa harus mengikuti. Parahnya lagi ini sudah diklaim menjadi kitab suci. Nah, menjadi kitab suci. Mestinya kan harus jelas Pak. Kesuciannya di mana? Apakah kitab itu waktu itu langsung turun dari langit sudah berupa buku? Kalaupun ada itu tulisan yang langsung datang dari langit berupa buku, mestinya kan di baliknya ada tulisan. Jatuhnya ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan kejadian itu tempatnya di sini. Nanti kalau itu jatuh dari langit, Tuhan bisa nulis Pak Darno, wujud lagi nanti. Nah makanya kata Bapak yang tadi, konyol itu loh. Oke Pak ini. Nah ini perlu diluruskan Pak Darno, biar orang-orang ini sadar. Kalau nggak gini nanti nggak bodoh terus kita. Nah makanya apa yang saya ucapkan ini mesti selalu kontroversi dan mesti orang-orang yang beragama lah yang tidak terima. Mesti begitu. Nah masalahnya apa loh? Kalau kitabnya saja sudah tidak jelas, kenapa kok mesti ngolok-ngolok kitab orang lain? Kenapa kok mesti ngolok-ngolok kepercayaan orang lain gitu loh? Wong podo-podo ngarangi wae.